Shalom semuanya. Antikristus adalah sosok jahat yang akan muncul di masa depan pada akhir zaman. Dia seperti setan berwujud manusia, akan menindas dan menyiksa umat Tuhan. Antikristus dalam istilah sederhananya berarti melawan Kristus, atau bisa diartikan sebagai musuh Kristus, di mana sikap dan perbuatan antikristus akan bertentangan dengan ajaran dan pelayanan Yesus Kristus. Saking jahatnya, Antikristus banyak mendapat julukan di Alkitab, seperti raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu, seorang yang hina, gembala yang pandir, manusia durhaka yang harus binasa, si pendurhaka, seekor binatang. Meskipun Alkitab memberikan detail tentang apa itu Antikristus, tetapi identitasnya masih belum terungkap, mengingat kemunculannya akan terjadi pada akhir masa tribulasi. Namun, Rasul Yohanes menulis ketika mendekati akhir zaman ini, yakni zaman sekarang, akan muncul roh-roh antikristus yang dengan berbagai cara akan menentang segala ajaran, pekerjaan Yesus, dan menyangkal bahwa Yesus itu Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 18 tertulis, "Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya, banyak waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir." 1 Yohanes 4 ayat 3, "Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia." Ini artinya, pekerjaan roh antikristus telah ada, nyata, dan kian merajalela di sekitar kita. Kita harus berusaha melihat bahwa telah terjadi pertempuran spiritual antara Roh Kudus yang melambangkan kebaikan melawan roh antikristus yang melambangkan kejahatan di sekitar kita, terutama di dalam hidup Anda, di mana Roh Kudus melambangkan kebaikan, kasih, kebenaran, dan kedamaian. Dia bekerja di dalam hati manusia untuk membawa kita kepada Tuhan dan mentransformasi hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Roh antikristus di sisi lain melambangkan kejahatan, kebencian, kebohongan, dan kekacauan. Dia berusaha untuk menjauhkan manusia dari Tuhan dan menjerumuskan mereka ke dalam dosa dan kebinasaan. Kita sebagai umat Kristiani dengan kuasa Roh Kudus diharuskan untuk melawan godaan dan pengaruh jahat dari roh antikristus itu. Pertempuran spiritual ini akan terus berlangsung hingga akhir zaman. Namun, dengan pertolongan Roh Kudus, kita dapat selalu memiliki kemenangan dalam Yesus Kristus. Maka, demi memperkuat kepekaan kita akan kehadiran roh antikristus ini, video ini akan membahas 5 manifestasi pekerjaan roh antikristus di dunia saat ini yang dapat kita lihat di sekitar kita, ataupun jangan-jangan kita bisa melihat ada di dalam diri kita sendiri. 1. Penyangkalan kebenaran iman Kristen. Roh antikristus bekerja melalui penyesatan dan penyangkalan akan kebenaran, seperti menyangkal keilahian Yesus Kristus dan keselamatan hanya melalui Dia. 2 Yohanes 1 ayat 7 tertulis, "Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah, sebab kebenaran dasar sejati dalam iman Kristen yang tidak dapat diganggu-gugat adalah tentang ketuhanan Yesus Kristus yang diperanakan oleh Bapa, telah ada sebelum segala sesuatu dijadikan, dan bersama dengan Roh Kudus yang dihembuskan. Ketiganya adalah Tuhan yang Esa, Sang Maha Pencipta." Yohanes 1 ayat 1 tertulis, "Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah." Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Akan tetapi, orang yang dirasuki oleh roh antikristus akan menyangkal ini. Dia akan berusaha menyebarkan ajaran sesat dan menyesatkan kita dari iman yang benar, termasuk mengenai keselamatan. Roh antikristus dengan sesat akan menyangkal karya Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia.
Padahal iman yang benar bagi kita orang Kristen adalah keselamatan yang kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Jika kita ingin mencari kebenaran sejati iman Kristen, kita dapat membaca khotbah Petrus di Kisah Para Rasul, di mana pada puncaknya Petrus berkata di pasal 2 ayat 36-38. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Yesus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Tidak ada ajaran pengganti atau apapun dari keselamatan yang datang dari karya kematian Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Bahwa kita dibenarkan oleh karena kasih karunia Tuhan, bukan dari hasil pekerjaan kita, mematuhi hukum-hukum Tuhan, atau berbuat baik. Sebab dosa kita kalau dipikir-pikir dari semenjak muda itu banyak. Mana mungkin kita dapat menemui Tuhan yang suci jikalau kita pernah melakukan kesalahan di masa lalu, meskipun kita di masa sekarang sering berbuat baik. Catatan kesalahan apapun yang pernah kita buat itu tetap melekat dalam diri kita sampai kapanpun. Akan tetapi, oleh karena kuasa darah Yesus sebagai anak domba Allah yang disembelih, segala dosa kita dapat dibasuh menjadi suci, dan kita akhirnya bisa menemui Tuhan yang maha suci di surga sana. Akan tetapi, orang dengan roh antikristus akan mendistorsi dan memanipulasi kebenaran fundamental ini demi untuk keuntungan pribadi atau agenda lainnya yang kita tidak ketahui. Jadi, inilah manifestasi pertama yang dapat kita lihat dari orang yang dikontrol oleh roh antikristus, yaitu penyangkalan akan kebenaran. 2. Menolak kasih dan persatuan. Roh antikristus itu menubuhkan perpecahan dan kebencian, karena roh antikristus ini sebenarnya adalah iblis. Roh antikristus merupakan nama yang diberikan secara sederhana untuk menjelaskan pengaruh yang diberikan oleh iblis untuk menyerang ajaran Kristus. Jadi, roh antikristus sama jadi saja dengan roh setan. Oleh karena itu, sifat-sifat yang melekat pada setan sama dengan sifat-sifat yang terdapat dalam roh antikristus. Dan kita tahu, sifat setan itu selain daripada menyesatkan yang sudah kita bahas tadi, adalah juga suka memecah belah kita. Maka, orang yang dikontrol oleh roh antikristus ini akan mendorong diskriminasi, rasisme, dan intoleransi antar kelompok masyarakat, di mana pada skala besar itu bisa memicu pertikaian dan konflik antar agama, suku, dan bangsa. Dan dalam skala kecil, itu akan menyebarkan kebencian dan permusuhan dalam komunitas dan keluarga. Maka, jika Anda melihat ada orang yang suka memecah belah, di situ Anda akan melihat pekerjaan roh antikristus, dan ini berbahaya. Karena seperti yang Yesus katakan di Matius 12 ayat 25, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah belah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah belah tidak dapat bertahan." Ini artinya, setiap ada perpecahan, di situ ada kehancuran. Jadi bisa dibilang perpecahan adalah jantung pekerjaan dari misi roh antikristus di dunia ini. Karena iblis memang sejak semula selalu menghendaki kehancuran terjadi dalam segala sesuatu. Kenyataan itu sangat mudah bagi kita bisa untuk melihat dan menyadari sendiri dampak buruk akibat perpecahan. Dan ini semua adalah hasil dari pekerjaan roh antikristus. Jika Anda sekarang melihat perpecahan terjadi di dalam dunia Anda sehari-hari, maka ingatlah terus ayat 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Bahwa roh kudus yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh antikristus itu. Jadi, Anda akan bisa dengan yakin tidak akan ikut terpecah belah, malah akan mampu memberikan kasih yang menyatukan, karena roh kudus yang maha kuasa ada di dalam diri Anda. Haleluya, amin. 3. Mengejar kekuasaan dan keuntungan pribadi dengan licik.
Orang yang dikontrol oleh roh antikristus akan memanipulasi dan mengeksploitasi orang lain demi keuntungan pribadi. Tingkah lakunya akan sama persis dengan tingkah laku Isabel di 1 Raja-Raja ayat 19, di mana ia akan menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan pribadi, mementingkan kekayaan dan status sosial di atas nilai-nilai kemanusiaan. Sungguh berbahaya. Serigala berbulu domba adalah julukan yang tepat bagi orang ini. Maka Anda harus peka dalam melihat wajah asli dari manusia licik ini. Jangan terpikat oleh topeng yang dia gunakan. Minta pertolongan Roh Kudus yang adalah sumber penerangan bagi kita. Dan jikalau Anda pada akhirnya yakin bahwa dia dirasuki oleh roh antikristus yang licik dalam mengejar kekuasaan dan keuntungan pribadi ini, maka segera jauhi orang tersebut. Jangan berurusan dengannya. Karena Amsal memperingatkan kita bahwa Amsal 17:4, orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat, seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Ini artinya ketika kita tidak menjauh, malah kita bisa-bisa menjadi seperti mereka. Itulah mengapa pergaulan yang jahat dapat merusak kebiasaan yang baik. Kita tidak akan mampu merubah orang, hanya Tuhan yang bisa. Kita sebaliknya mendoakan agar dia dijamah Tuhan, agar segera bertobat. Maka itulah manifestasi ketiga dari pekerjaan orang yang dikontrol oleh roh antikristus yang dapat kita lihat, yaitu mengejar kekuasaan dan keuntungan pribadi dengan licik. 4. Penyembahan diri dan materialisme. Roh antikristus menipu manusia untuk memuja diri sendiri dan mengabaikan kebutuhan orang lain. Roh antikristus menanamkan benih narsisme dan keegoisan, mendorong manusia untuk terobsesi dengan diri sendiri dan mengabaikan kebutuhan orang lain. Ajarannya mementingkan kesenangan dan kepuasan pribadi di atas segalanya, memicu sikap sombong dan tidak peduli terhadap penderitaan sesama. Karena orang ini akan menempatkan nilai tertinggi pada harta benda dan kesenangan duniawi. Ini disebabkan oleh roh antikristus yang memanipulasi pikiran orang itu untuk memuja harta benda dan kesenangan duniawi sebagai sumber kebahagiaan sejati. Materialisme sebagai menjadi dewa baru mendorong manusia untuk mengejar kekayaan dan kesenangan tanpa henti, mengabaikan nilai-nilai spiritual dan moral yang lebih tinggi. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Sesungguhnya mereka akan menjadi penyembah Mamon. Ini berbahaya sebenarnya bagi mereka, karena akibatnya mereka jadi terjebak dalam perlombaan materi yang tiada akhir, mengartikan nilai diri mereka hanya berdasarkan kepemilikan dan kekayaan. Ini artinya mereka jatuh ke dalam perbudakan. Bandingkan kalau ikut Tuhan Yesus, di mana kebenaran itu akan memerdekakan kita, bahwa kebahagiaan sejati itu berasal dari cinta, kasih sayang, dan pengabdian kepada Tuhan, digantikan oleh kesenangan semu dan kepuasan sesaat. Ini berbahaya sekali bagi mereka yang terjerumus, karena pada akhirnya mereka sadar bahwa uang dan diri mereka tidaklah sehebat itu. Semuanya hanyalah tipu muslihat iblis. Jadi itulah bentuk manifestasi keempat, yakni penyembahan diri dan materialisme. 5. Penyesatan moral dan kebohongan. Antikristus menyebarkan kebohongan dan propaganda untuk menyesatkan umat manusia, seperti relativisme moral yang meniadakan nilai-nilai absolut dan kebenaran, kayak marah sampai memukul itu boleh, bohong dikit tidak apa-apa, selingkuh atas dasar cinta, pesta pora di klub tanpa ingat pulang, memelihara kepahitan itu wajib, balas dendam itu wajar, dan lain sebagainya. Yang pada dasarnya, roh antikristus meracuni pikiran manusia dengan keraguan yang mendorong mereka untuk mengabaikan nilai-nilai ajaran Alkitab dan moral demi memuaskan keinginan pribadi. Orang yang dikontrol roh antikristus ini akan menjustifikasi atau cari pembenaran lewat segala cara untuk mencapai tujuan dia, tanpa mempertimbangkan konsekuensi moral dan etika. Bagi kita yang ingin hidup selalu berada di jalan Tuhan, diperintahkan untuk selalu setia pada perintah Tuhan.
Ulangan 5 ayat 32 tertulis, "Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tuhan itu kudus, maka kita pun harus kudus. Maka agar kita selalu diberikan hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan, kita harus selalu berada di jalan ajaran Tuhan Yesus." Meskipun pada awalnya orang yang dikontrol oleh roh antikristus itu terlihat enak hidupnya, sesungguhnya roh antikristus bagikan racun yang perlahan menggerogoti jiwa manusia, menjerumuskan mereka ke dalam kegelapan, keegoisan, materialisme, dan amoralitas. Maka jangan pernah tertipu. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Jadi inilah manifestasi kelima dari orang yang dikontrol oleh roh antikristus, yakni dia akan melakukan penyesatan moral dan kebohongan. Waspadalah, waspadalah. Sebagai penutup, kita memang diperintahkan agar melatih kepekaan untuk membedakan roh, seperti yang dapat kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kepekaan ini penting untuk kita latih, sebab di era modern zaman sekarang ini, penuh dengan nasihat dan pengaruh. Tapi bagaimana kita tahu mana yang baik dan benar? Bayangan roh seperti sinyal radio. Ada banyak stasiun yang mencoba menarik perhatian kita. Kita perlu memastikan kita menyetel ke frekuensi yang tepat, yaitu Roh Kudus. Tapi ayat ini tidak meminta kita curiga pada semua orang. Sebaliknya, ia mau kita bijaksana dan berpegang teguh pada kebenaran sejati yang berasal dari Tuhan. Yang terpenting adalah kita perlu waspada terhadap pengaruh antikristus di dunia sekarang ini masuk ke dalam hidup kita. Maka dari itu, ujilah selalu setiap roh dengan ajaran Alkitab. Pilihlah percaya pada bisikan yang mendekatkan kita kepada Tuhan, agar hidup kita selalu berada di jalan Tuhan yang membawa kepada hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Haleluya, amin. Jika berkenan, berikan like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.